suka menyiksa rakyatnya, dan sampai-sampai karena Raja Fir'aun ini nggak pernah sakit, kemudian nggak pernah dikasih ujian, maksudnya nggak pernah sedih, hartanya melimpah, kemudian nggak pernah sakit, sampai-sampai dia itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya itu. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun itu bilang kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau Allah, Tuhan itu kan nggak pernah tidur, nggak butuh makan, nggak butuh tidur, nggak butuh istirahat. Tapi Fir'aun ini mengaku bahwa dirinya Tuhan karena itu tadi merasa bahwa dia itu yang paling hebat, gitu. Punya prajurit yang hebat. Dia mengaku sebagai Tuhan. Suatu hari Fir'aun itu bermimpi ada api dari Baitul Maqdis. Jadi api dari Baitul Maqdis itu membakar semua kerajaannya. Disisakan sampai yang di kaum Bani Israel itu nggak kebakar gitu. Akhirnya Fir'aun ini kaget, bangun dari tidurnya. Kemudian Fir'aun ini memanggil para penyihir. Apa sih arti dari mimpinya tersebut? Kok sampai ada api yang membakar seluruh kerajaannya kecuali di kampungnya Bani Israel itu enggak? Jadi arti mimpi tersebut adalah ini, suatu hari akan ada lahir anak yang akan menghancurkan kerajaan dan membunuh Fir'aun. Itu tafsirnya para penyihir. Jadi kan ketakutan, Fir'aun itu ketakutan, kemudian membuat keputusan bahwa kalau ada bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu harus dibunuh. Jadi menyuruh para prajuritnya itu ke rumah-rumah mengambil siapa sih yang mempunyai bayi laki-laki di tahun itu, maka harus dibunuh. Kalau bayinya perempuan selamat. Setiap rumah itu digedor. Dilihat itu lahir bayi laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki langsung dibunuh. Sampai berita ini sampai ke ibunda Nabi Musa yang ketika itu Nabi Musa lahir di tahun itu. Jadi ibunda Musa ketakutan juga, takut kalau misalkan Nabi Musa ini dibunuh oleh prajuritnya Fir'aun itu. Kemudian ibu Nabi Musa dapat ilham dari Allah untuk menghanyutkan bayi Musa kecil ke sungai pakai peti. Kakak Nabi Musa mengikuti air sungai itu sampailah ke tepi istana. Bayi itu ke tepi istana ditemukan oleh istri Fir'aun, namanya siapa yang tahu? Tapi ini belum hadiah ya. Ketemu istri. Pertanyaan, ada yang tahu enggak? Jadi istri Fir'aun namanya Asia ditemukan. Nabi Musa itu sangat tampan, kecilnya, lucu gitu kan. Dan Asia ini nggak punya anak, kepingin mengasuh Nabi Musa. Akhirnya menyampaikan kepada Fir'aun bahwa akan mengasuh Nabi Musa. Dan ini Fir'aun yang begitu keras hatinya membolehkan untuk mengasuh Musa di istana. Nah di situ Nabi Musa kan butuh air Asia, sedangkan Asia nggak punya. Akhirnya membuat sandiwara bagi membuat sayembara bagi ibu-ibu. Siapa saja yang bisa menyusui Nabi Musa akan diberi gaji yang besar dan tinggal di istana. Banyak yang ikut, tapi semua ibu-ibu yang menyusui Nabi Musa nggak ada yang mau Nabi Musa. Akhirnya sampai ketemu ibunya sendiri. Akhirnya mau menyusu kepada ibunya sendiri, dan akhirnya ibu dan keluarganya tinggal di istana. Sudah tinggal di istana, kemudian makan makanan yang enak, dapat gaji, ketemu Nabi Musa. Masya Allah ya. Sampai Nabi Musa itu tumbuh dewasa di istana. Nah, ketika Nabi Musa dewasa, jalan-jalan
jalan-jalan, akhirnya ketemu sama kaum Kipti dan kaum Bani Israel yang sedang berkelahi. Kemudian sebenarnya niatnya Nabi Musa ini ingin melerai, kemudian sampai mendorong kaum Kipti yang asalnya dari Mesir tadi didorong sampai dipukul 1 kali. Sebenarnya nggak sengaja untuk memukul sampai meninggal kaum Kipti. Akhirnya Nabi Musa ini bertobat kepada Allah. Niatnya kan untuk melerai saja, karena memang Nabi Musa itu adalah sosok yang sangat kuat gitu. 1 kali pukulan langsung meninggal. Kemudian langsung meninggal. 1 kali pukulan langsung meninggal. Itu enggak sengaja ya, bukan sengaja untuk membunuh, niatnya melerai tapi kok sampai meninggal gitu. Akhirnya Nabi Musa bertobat kepada Allah karena tidak sengaja Di lain hari kemudian jalan-jalan lagi, ketemu itu tadi kaum Kipti yang lain sama Bani Israel juga bertengkar. Ketemu yang kaum Kipti ini sudah mau kalah. Akhirnya Nabi Musa ini menghampiri, mau melerai. Sebenarnya nggak ada niat apa-apa, cuman ini mendekat gitu kan. Yang kaum Kipti, ampun Musa, ampun, jangan sampai engkau membunuhku sebagaimana engkau membunuh orang yang kemarin gitu kan. Waduh, ternyata berita terbunuhnya kaum Kipti itu sudah diketahui oleh orang banyak. Akhirnya Nabi Musa ini berniat untuk meninggalkan Mesir. Soalnya gini, kalau tahu Nabi Musa membunuh kaumnya dari Firaun ini pasti kan marah. Jadi Nabi Musa itu pergi ke sebuah negeri namanya Madian. Jadi berjalan kaki sampai berkilo-kilometer, saking lelahnya Nabi Musa istirahat di sumur, di tepi sumur itu duduk. Dan di sumur itu banyak orang-orang yang mengambil air, untuk binatang ternaknya di situ. Nah, dari kejauhan ada dua gadis ingin mengambil air tapi segan gitu loh kan, di sana banyak laki-laki ya, maksudnya segan dari jauh. Kemudian Nabi Musa menghampiri gadis tersebut. Ternyata ingin mengambil air tersebut ya. Nabi Musa mengambilkan air untuk dua gadis itu. Karena diambilkan air, Nabi Musa minta makanan. Adakah makanan untukku karena aku telah kelelahan berjalan berkilo-kilometer? Dan dua gadis tersebut menjawab gini, ada tapi di rumah. Jadi makanannya itu ada tapi di rumah. Kemudian dua gadis ini mengajak Nabi Musa ke rumah. Caranya biasanya kalau yang ngajak itu kan di depan biar tahu rumahnya di mana. Tapi ini beda. Nabi Musa yang di depan, dua gadis tersebut di belakang. Gimana caranya untuk tahu tujuan rumahnya? Jadi dua gadis ini mengumpulkan kerikil. Nanti kalau belok kanan, kerikilnya dilempar ke kanan. Kalau belok kiri, dilempar ke kiri gitu. Sampai nyampe rumah dua gadis tersebut. Ketemulah sama ayah dua gadis tersebut. Jadi mengadu dua gadis ini, ayah, kami telah dibantu untuk mengambilkan air. Dan terus ayahnya berterima kasih kepada Nabi Musa karena sudah dibantu untuk mengambilkan air untuk dua gadis ini, karena dua gadis ini kan sangat lemah gitu. Dan ditawarkan, maukah Musa engkau saya nikahkan dengan salah satu anak saya gitu. Nah, mau, akhirnya Nabi Musa ini menikah dengan salah satu gadis tersebut. Tapi maharnya Nabi Musa harus bekerja selama 8 tahun di sana. Setelah 8 tahun bekerja sampai 10 tahun ya, Nabi Musa ini rindu akan kampung halaman, kepingin ke Mesir, kan keluarganya di sana. Jadi mengajak istrinya ke Mesir, kembali ke kampungnya. Itu cuacanya sangat dingin, dari perjalanan itu sangat dingin. Istrinya kedinginan. Kemudian Nabi Musa melepas baju luarnya untuk diberikan kepada istrinya yang kedinginan. Karena Nabi Musa ini adalah orang yang sangat kuat, jadi biasa aja, masih belum dingin. Dinginnya itu kayak gini paling ya, nggak tahu. Itu kisahnya seperti itu. Kemudian jalan sampai di suatu tempat. Di sana itu ada api